wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar ilmu sosial akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi pengertian dan ruang lingkup sejarah. Saya Riawani. Saya Indah Putri Ramadhani. Saya Fatima Azahra. Saya Fauzan Asim. Saya Ayu Gustin. Saya Budiman. Pertama akan dijelaskan oleh Budiman. Kepada Budiman kami persilahkan. Pengertian dan ruang lingkup sejarah. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lalu yang membuktikan bahwa adanya perubahan dari masa ke masa dan disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau sumber sejarah dari berbagai peristiwa. Konsep ruang lingkup sejarah. Konsep merupakan suatu wujud dari kemampuan akal dalam membentuk gambaran baru yang sifatnya abstrak atau tidak nyata. Menurut suatu data atau dengan memahami maksud suatu kajian. Jadi konsep sejarah adalah arti atau makna yang ada dalam sejarah. 1. Sejarah sebagai peristiwa atau history as event. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa ialah menyangkut kejadian yang penting, nyata dan aktual. Sejarah ini telah benar terjadi di masa lalu dan tidak berulang-ulang. Poin pentingnya, kejadian tersebut benaran terjadi di masa lalu. Tanpa adanya kejadian tersebut di masa lalu, tidak boleh disebut sebagai sejarah. Peristiwa yang tidak terkait dengan peristiwa lain, di mana menjadikan ini dinamika atau proses konteks histori, bisa dianggap bukan sejarah. Jadi antara peristiwa yang terjadi itu harus terdapat hubungan sebab akibat yang terdapat dalam konteks waktu, pelaku, dan tempat. Peristiwa bisa dikatakan penting kalau kejadiannya bisa mempengaruhi terjadinya kejadian atau peristiwa lain yang sekarang maupun terhadap kehidupan berikutnya. Adapun contoh sejarah sebagai peristiwa yaitu yang pertama pertempuran 10 November, yang kedua pertempuran Medan Era, yang ketiga pertempuran Bandung Lautan Api, dan yang keempat peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Fatima Azahra. Kepada Fatima Azahra kami persilakan. 2. Sejarah sebagai kisah. Sejarah adalah rangkaian cerita berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan, tafsiran manusia ataupun kesan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Kisah yang disajikan pun dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Secara lisan, kisah dapat disampaikan dalam ceramah, pidato dan sebagainya. Tulis kisah ini dapat disajikan ke dalam bentuk cerita pendek, majalah atau buku. Contoh sejarah sebagai kisah Adi Bukit Meroleh dengan setting sejarah kerajaan Demak. Kisah Mataram dengan setting sejarah penjajah Belanda. 3. Kisah Ratu Kidul, sejarah kerajaan Mataram Jakarta. Selanjutnya materi ketiga akan dijelaskan oleh Ayu Gustin. Kepada Ayu Gustin kami persilakan. Sebagai ilmu, history as science. Sejarah sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa lalu. Sejarah secara sistematis dengan metode kajian yang ilmiah, kemudian menggunakan pemikiran yang rasional serta bersifat objektif untuk mendapatkan kebenaran dan fakta. Contoh sejarah sebagai ilmu adalah mempelajari sejarah dari sekolah, dapat mengetahui dan memahami peristiwa masa lampau secara edukatif. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan memiliki beberapa syarat ilmiah, yaitu yang pertama empiris, yang kedua objek, yang ketiga teori, yang keempat generalisasi, dan kelima metode ilmiah. Selanjutnya materi keempat akan dijelaskan oleh Indah Putri Ramadhani. Kepada Indah Putri Ramadhani kami persilahkan. 4. Sejarah sebagai seni. Sejarah juga punya nilai estetis, jadi bukan nilai estetika, juga logika saja. Kemudian, kenapa bisa dikatakan sejarah sebagai seni? Nah, hal ini dikarenakan perlunya intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang termasuk sebagai karya seni dalam menuliskan sejarah itu supaya lebih menarik. Dalam pemilihan topik, intuisi benar-benar dibutuhkan. Kenapa? Karena sejarawan membutuhkan intuisi untuk memilih topik yang nantinya akan merangkai seluruh fakta yang ada sehingga menjadi sebuah kisah. Kemudian imajinasi sejarawan dirangkaikan untuk menyusun fakta-fakta sejarah yang berhasil ditemukan supaya menjadi utuh dan bulat sehingga mudah dipahami kita semua. Konstruksi atau gambaran sejarawan tentang sebuah peristiwa jelas tidak bisa sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.
Selanjutnya, materi kelima akan dijelaskan oleh Fauzan Nasim. Kepada Fauzan Nasim kami persilahkan. Sehingga sejarawan membutuhkan imajinatif untuk merangkai fakta-fakta sejarah yang sudah tersedia. Oleh karena itu, sejarawan memiliki emosi untuk menyatukan perasaan dan dengan objek agar para pembaca seolah-olah terlibat langsung dengan suatu peristiwa sejarah. Akhirnya, seluruh pengisaan sejarah harus didukung dengan penggunaan gaya bahasa yang lugas dan hidup. Contoh sejarah sebagai seni yaitu 1. Seni pahat di candi-candi. 2. Ukiran-ukiran atau relief di candi. 3. Patung-patung di candi. 4. Wayang kulit, ondel-ondel dan tarian-tarian daerah. Sejarah sebagai seni memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Pertama, berkurangnya ketepatan dan aktivitas dan objektivitas sangat diperlukan dalam penulisan sejarah. Kedua, penulisan sejarah akan terbatas. Penulisan sejarah yang terlalu dekat dengan seni akan terbatas kepada objek-objek yang dapat dideskripsikan. 6. Hubungan sejarah dengan ilmu. 1. Persamaan sejarah dengan ilmu. Persamaan sejarah dengan ilmu pengetahuan adalah berdasarkan dari pengamatan, pengalaman, dan penyerapan. Artinya, sama-sama memiliki dasar teori dan metode. 2. Perbedaan sejarah dengan ilmu. 1. Sejarah terikat oleh waktu, tetapi ilmu pengetahuan tidak terikat oleh waktu. 2. Sejarah terikat oleh tempat. 3. Sejarah terikat oleh kekhususan. Jadi, ruang lingkup sejarah adalah pemahaman yang menjadi sejarah sebagai ilmu pengetahuan, ruang lingkup sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni memiliki arti masing-masing yang saling berkaitan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.